Kembali lagi bersama saya Tiolina Manalu dengan NIM 8598055318. Praktikum kali ini adalah tentang struktur sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan manusia. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum ini, yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Nah, inilah dia gambar struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama itu dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini terjadi dua proses pencernaan, yaitu yang pertama pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dengan mengunyah makanan yang terjadi pada potongan yang lebih kecil. Kemudian pencernaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk memakan zat tepung. Nah, setelah makanan ditelan dari mulut, maka makanan akan turun ke kerongkongan melewati kerongkongan. Nah, saluran kerongkongan ini berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas-remas yang membawa makanan dari mulut untuk turun ke lambung. Setelah di kerongkongan, maka akan turun menuju lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan diaduk dan dihancurkan secara mekanik oleh dinding lambung. Selain itu, di lambung juga terjadi pencernaan kimiawi yang menggunakan asam lambung dan enzim untuk memecah protein sehingga makanan berubah konsistensinya menjadi seperti bubur. Nah, bubur makanan dari lambung kemudian masuk ke dalam usus halus. Disinilah tempat terjadinya pencernaan kimiawi terbesar dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam aliran darah. Nah, proses ini dibantu oleh hati, dibantu oleh kantung empedu dan pankreas. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat diproses oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di usus besar terjadi proses penyerapan air dan garam mineral dari sisa-sisa makanan tersebut, serta pembentukan feses atau kotoran dengan bantuan bakteri baik. Setelah dari usus besar, maka akan turun menuju rektrum. Rektrum adalah bagian paling akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Ketika rektrum penuh, maka tubuh akan memberikan sinyal untuk mengeluarkan feses. Nah, setelah dari rektrum, maka akan turun menuju anus. Anus adalah lubang pelepasan terakhir tempat keluarnya feses dari dalam tubuh kita. Kesimpulannya, struktur sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian menuju lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Intinya, struktur pencernaan manusia didesain secara sistematis agar makanan dapat dihancurkan, diserap nutrisi utamanya di usus halus, diserap nutrisi airnya di usus besar hingga sisa pembuangannya dikeluarkan dengan optimal. Demikianlah praktikum saya tentang struktur sistem pencernaan manusia.
Terima kasih.